تعالى في كتابه فك الأسماء الحسنى القابض الباسط. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية وفي السنن ومسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت، فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف حفظه الله, berkata pengarang kitab kita Fiqhul Asma'il Husna, Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala, Al-Qabidul Basit. Di antara nama Allah adalah Al-Qabid dan Al-Basit. Dua nama Allah, Al-Qabidu, Al-Basit. Al-Qabid yang menyempitkan, Al-Basit yang meluaskan. Menyempitkan dengan hikmahnya, dengan keadilannya, meluaskan dengan rahmatnya. Dan kedua nama ini terdapat dalam sunnah Nabi, dalam kitab Sunan yang 4, dan dalam Musnad Imam Ahmad dari Darul Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Anas, ghala as-si'ru ala ahdi Rasulillah, pernah naik harga barang-barang di pasar di masa Rasulullah SAW. Harga melambung tinggi, kemampuan tak seimbang. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau sa'arta, kalaulah engkau yang menetapkan harga, kontrol harga, menetap harga, membuat menjadi murah barang-barang yang naik. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innallaha huwal khaliqu, sesungguhnya adalah Allah yang telah mencipta, Al-Qabidu, yang telah menyempitkan, Al-Basitu, yang telah meluaskan. Dialah yang menyempitkan dan yang meluaskan. Ar-Raziqu, dialah yang memberi rezeki. Al-Musa'ir, dialah hakikatnya yang menetapkan harga. Itu semua dari ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum pasar, jika dia banyak menjadi murah, jika dia sedikit dan banyak kebutuhan kepadanya menjadi mahal. Rambutan tiap hari murah terus, 25.000 sekilo, 20.000 sekilo, 10.000, sekarang udah 5.000. Tiap hari makan rambutan saya Ibrahim, lagi murah. Yang menetapkan harga itu Allah dengan ketentuannya. Maka kata Nabi SAW, dialah Allah yang mencipta, dialah Allah yang menyempitkan, meluaskan, membuat harga. Ya. Dan aku berharap, wa anni la arju, dan sungguh aku berharap, an alqallaha, nanti ketika aku berjumpa Allah, wala yatlubuni ahadun bimadlamatin, tidak ada seorang pun menuntutku dengan kezaliman yang kulakukan. Zalamtuha iyyahu fi damin wala mal, dengan kezaliman yang mereka tuntut dariku, baik dalam perkara darah yang kutumpahkan ataupun harta yang kuambil. Ini harapan Nabi, dan ini pula harapan kita. Hidup itu sederhana. Bagaimana kau mati, tak ada orang yang menuntutmu. Dalam darah yang pernah kau cecerkan, kau tumpahkan, dalam harta yang pernah kau ambil dengan tidak hak. Sederhana aja. Bagaimana supaya engkau mati tak ada yang nuntut. Adapun Allah Jalla wa'ala, muamalah antara hamba dengan Allah mabniun ala tasamuh. Hubungan kita dengan Allah, Allah bangun di atas toleransi.
Allah mudah memaafkan hambanya, menutupi kesalahan hambanya. Tapi antara engkau dan makhluk tidak ada cerita sampai kau selesaikan di dunia. Maka Nabi SAW berdoa, wa inni la arju, dan sungguh aku berharap, an alqallaha, aku berjumpa Allah, wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin, tak ada nanti yang menuntutku dengan kezaliman. Zalamtuha iyahu, yang kuzalimi dia, fidamin wala mal, baik dalam bab ya harta ataupun nyawa, darah. Naam. والباسط أي الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده والقابض أي الذي يضيق أو يحرم من شاء منهم من رزقه لما يرى أن يحرم من شاء منهم من رزقه لما يرى سبحانه في ذلك من المصلحة لهم. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. Jadi nama Al-Basit maknanya alladzi yabsutu rizqahu liman syaa'a min ibadihi. Dialah yang meluaskan rezekinya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Al-Qabidu dan Al-Qabid huwa ay alladzi yudayyiqu aw yahrumu man syaa'a. Dialah yang menyempitkan atau menghalangi ya man syaa'a dari siapa-siapa yang dia kehendaki minhum dari hamba-hambanya min rizqihi, untuk diberikan rezeki kepadanya, disempitkan atau dihalangi. Itu makna al-qabid. Kenapa Allah sempitkan rezeki hamba? Kenapa Allah luaskan rezeki hamba? Lima yara subhanahu fi dzalika minal maslahati lahum. Karena Allah tahu dalam perkara tersebut terdapat kemaslahatan. Yang disempitkan rezekinya, di sana ada maslahat. Yang diluaskan rezekinya, di sana ada maslahat. Dan semuanya diuji dengan kesempitan rezeki dan kelapangan rezeki. Ya, ada maslahat semua. Ada kebaikan, ada hikmah. Qala ta'ala, Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadih, sekiranya Allah luaskan rezeki kepada hamba-hambanya tanpa dengan ketentuan, diberikan seluas-luasnya tanpa dibatas-batasi, ya, la baghaw, pastilah mereka akan melampaui batas fil ardi, muka bumi ini, rusak. Rezeki berlimpah yang Allah turunkan tanpa dengan batasan-batasan, rusak. Walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Namun dia turunkan dengan ketentuan yang telah dia kehendaki. Ini keimanan kita kepada Allah. Ini membuat hidup menjadi tenang, tentram, menghilangkan sifat hasad dan dengki. Ya, kepada makhluk yang Allah berikan rezeki yang lebih daripadanya, rezeki dunia. Ya, lihat mobil kita, combat. Lihat mobil kawan, ini M-an nih harganya. Setengah M, setengah modal kita belinya. Ketika ingat hadis ini, oh ya, memang belum rezekiku itu. Ada maslahat di sana. Mungkin aku kok naik mobil itu udah tak nampak lagi orang kiri kanan udah. Tenang hidup, tentram. Nengok kawan berhasil, Allah berikan rezeki. Ya, dia tak pernah merasa iri dengki. Ya, itu memang ketentuan Allah untuknya, ujian baginya. Ya, dia lihat lagi sebab-sebab lainnya. Memang dia lebih banyak rezeki dunia, tapi alhamdulillah aku tengok Allah banyak berikan kepadaku rezeki yang tidak dia miliki. Anakku berserak, anaknya hanya 1-2. Ya, alhamdulillah aku sehat walafiat, sempurna. Dia banyak penyakit padanya. Begitulah seterusnya. Dia selalu melihat dalam dirinya kenikmatan Allah SWT dan dia bandingkan dengan orang di bawahnya sehingga akhirnya tercapailah keridhaan atas apa yang ditentukan. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah selalu kepada orang di bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat ke atas. Fa innahu ajdaru alla tazdaru, agar lebih layak kalian tidak menyepelekan, merendahkan nikmat Allah alaikum, nikmat Allah atas kalian. Kita lihat banyak orang Allah berikan rezeki berlimpah ruah, Allah uji dengannya tak selamat.
Ya, kadang-kadang kita lihat artis-artis tuh, ya orang-orang hebat, orang-orang kaya, apalagi kekurangannya? Harta berlimpah ruah, mobil banyak dipertontonkan, mobil mahal-mahal, miliaran. Akhirnya nyabu, masuk penjara. Ya, orang tuanya kaya raya, susah dihitung hartanya. Ditanya, kenapa kau nyabu? Stres dengan corona, tak bisa keluar. Ya, akhirnya nyabu. Ini menunjukkan mereka tak bahagia. Orang yang nyabu, orang yang ya tenggelam dalam narkoba, ini orang-orang tak bahagia hatinya. Cari pelarian bagaimana supaya bahagia sesaat. Mereka bahagia ketika nyabu sesaat, setelah itu kembalilah muncul segala macam gundah gulana. Ini menunjukkan kebahagiaan itu bukan pada harta, bukan pada jabatan, kekuasaan. Maka tak usahlah merasa iri dan dengki kepada orang Allah lebihkan rezekinya daripadamu. Rezeki dunia, ada rezeki yang lebih mahal, rezeki akhirat, itu yang kita cari bersama, kita tuntut, berlomba kepadanya. Nah, فالقبض التضييق في الرزق والبسط التوسئة فيه والإكثار منه وكل ذلك بيد الله عز وجل فهو القابض الباسط الخافض الرافع المؤتي المانع المعز المذل لا شريك له قال تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. maka makna al-qabdu at-tadyiqu fi rizqi, Allah menyempitkan rezeki. Al-bastu at-tawsi'atu fih wal iktharu fih, Allah luaskan rezeki seseorang, Allah banyakkan rezekinya. Wa kullu dzalikum biyadillah, menyempitkan, meluaskan rezeki semuanya kembali kepada Allah, di tangan Allah. Bahwa al-qabidul basit, dialah Tuhan yang memberikan manusia kelapangan rezeki atau menyempitkannya. Al-khafidhu, dialah yang merendahkan sebagian dari hamba-hambanya. Ar-rafi'u, dialah yang meninggikan sebagian hamba-hambanya. Ya, direndahkan. Dahulu begitu tinggi kedudukannya di mata manusia. Orang nomor satu di suatu negeri, didemo, dilengsarkan, dihina, dicaci, direndahkan. Dahulu dipuja, dipuji setinggi langit, sekarang direndahkan. Ya, hakikatnya di balik itu semua ketentuan Allah Jalla wa Ala. Betapa tingginya Firaun, mulianya, direndahkannya, dihinakannya. Al-Khafidhur Rafi', dialah yang mengangkat. Bagaimana ya hamba-hambanya yang diangkat menjadi mulia dari kehinaan, diangkat tinggi dari kerendahan. Ya, tak punya apa-apa, miskin, apa-apa. Kejujurannya membuat akhirnya diangkat Allah lah dia. Lihatlah bagaimana Allah mengangkat raja ya Talut. Ya, Talut itu pengembala kambing. Bani Israel meminta kepada nabinya agar dipilihkan untuk mereka pemimpin yang dapat menyatukan mereka. Kata nabi mereka, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Nah, ini Allah kirimkan untuk kalian Talut sebagai raja. Qalu, mereka berkata, anna yakunu lahul mulku alaina. Kok dia jadi raja? Bagaimana dia menguasai kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih layak menjadi raja daripada dia. Ya, wala wa nahnu ahaqqu bir rizqi minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana menjadi raja? Dia tak punya apa-apa. Harta tak ada. Mengembala sederhana. Kami para pedagang, para pengusaha, tak mungkin. Inilah cara berpikir Bani Israel. Padahal dikatakan Nabi mereka, innallaha, itu Allah yang mengangkat. Qad ba'atsa lakum Taluta malika. Bukan saya, Allah yang mengangkat. Ya. Mereka minta, ngeyel, apa tandanya? Dari dia adalah utusan Allah. Dia berhak menjadi raja kami. Ya.
akan datang di bawah malaikat tabut, dalamnya ada perbendaraan yang ditinggalkan oleh Musa dan Harun, dibawa oleh malaikat-malaikat. Sampai akhir kisah, akhirnya bagaimana Talut ini rakyat jelata, tak punya apa-apa, menjadi raja. Ya. Maka Allah lah Al-Khafidur Rafi, yang merendahkan satu kaum, mengangkat satu kaum. Bagaimana tingginya Romawi dan Persia di atas permukaan bumi ini, kemudian menjadi umat yang hina dina di bawah Islam. Jadi dialah Allah Ar-Rafi', Al-Khafidhur Rafi'ul Mu'ti Al-Mani'. Dialah Allah yang memberi. Kalau memang Allah ingin berikan, tak ada yang bisa menghalangi. Al-Mu'ti Al-Mani', dialah Allah yang menahan. Kalau Allah ingin tahan sesuatu dari hambanya, tak ada yang bisa memberi. Kalau Allah ingin berikan, tak ada yang bisa menahan. Al-Mu'izzu, dialah yang memberikan kemuliaan. Al-Mudhillu, dan dialah yang memberikan kehinaan kepada sebagian orang yang dia kehendaki. Ya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Inilah dia Tuhan kita Allah Jalla wa'ala, yang sebenar-benar Tuhan, yang hanya kepadanya kita berharap, kepadanya kita bergantung. Maka tak usahlah sedikit pun susah hati dengan segala ketentuannya, dengan takdir yang digiring kepada kita. Yang disempitkan rezekinya, tak usah susah hati. Yang dilapangkan rezekinya, tak usah berbangga. Semuanya datang daripada Allah, bukan milikmu, dari Dia. Kapan Dia mau akan Dia rubah. Dialah Allah Jalla wa'ala yang memuliakan manusia, yang menghinakan. Begitulah jalur kehidupan ini. Datang ke Batam, tinggal pun masih di rumah-rumah liar. Susah, kadang makan, kadang tidak. Gigih bekerja, berusaha, bekerja keras. Allah angkat derajatnya, naik terus, naik, jadi pengusaha. Dulu kemana-mana jalan kaki. Ya, 5 kilo, 7 kilo jalan kaki. Tak bisa beli mobil. Allah mudahkan rezekinya. Sekarang mobil apa tinggal dipesan. Dan itu ujian baginya. Ketika Allah lapangkan, bagaimana sikapnya? Syukur tidak? Tak pandai bersyukur, dikembalikan Allah, hina. Tengok para pejabat yang korup, hina. Kadang-kadang udah jenderal bintang 2, bintang 3, tinggi derajatnya di dunia. Korupsi. Hina, dikejar-kejar, masukkan penjara, diproses. Subhanallah. Nah. Jadi kata Allah, Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang menahan, dialah Allah yang meluaskan. Dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ini yang harus diingat. Kata-kata terakhir. Adapun lapang dan sempitnya rezeki, itu bukanlah ada apa-apanya dibandingkan dengan yang terakhir. Wa ilaihi turja'un. Kalian itu akan dipulangkan kepadanya. Kalaupun disempitkan rezeki, biarlah di dunia ini. Yang penting nanti pulang kepadanya, Dia akan muliakan. Ya, orang yang paling parah di dunia hidupnya ini, paling menderita, sekali celupan di surga, selesai. Hilang segala macam bentuk penderitaannya. Lupa dia. Andai kata dilapangkan rezekinya, ingat, bersyukur. Itu semua tak kau bawa ke dalam kuburmu, akan kau tinggalkan untuk ahli warismu. Engkau tuh akan kembali seorang diri kepadanya. Ya, tak bisa kita kembali kepada Allah ajak keluarga kita, tak bisa mengajak atasan kita, tak bisa ajak follower kita, tak bisa diajak. Follower itu semua memberikan like ketika hidup engkau di dunia. Ya, tak bisa ikut mereka ke dalam kubur untuk memberikan tanda cap jempol lagi setelah kau mati. Selesai. Engkau bertanggung jawab dengan segala yang kau buat. Naam. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu fi tafsiriha.
يعني تعالى ذكره بذلك أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها دون غيره ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة واتخذوه ربا دونه يعبدونه. وذلك نذير الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس قال: قال السئر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله قال السئر فعسئر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله الباسط القابض الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ومال. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitabnya tafsir Tabari menyebutkan ta'ala dzikruhu bidzalik, dialah Tuhan Allah yang maha tinggi, yang selalu kita sebut, annahu alladzi biyadihi, di tangannya lah qabdu arzaqil ibad, di tangannya lah kendali menyempitkan rezeki-rezeki hamba, wa bastuha, di tangannya lah kendali melapangkan rezeki-rezeki hamba, duna ghairihi, tak ada selain Allah yang mampu melakukan hal ini. Mimman idda'a, dari orang-orang yang mengklaim, ahlu syirki bihi, dari orang-orang yang menyekutukan Allah, annahum alihatun, mengaku ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, wattakhadhuhu rabban, yang mereka jadikan sebagai Rabb, dunahu ya'budunahu, yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berikan rezeki para hamba-hamba, meluaskannya, menyempitkannya. Bukan ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah mencipta. Wa dzalika nadhirul khabar alladzi ruwiya an Rasulillah, sebagaimana hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW dari jalur Anas, dia berkata, qala as-si'ru ala ahdi Rasulillah, pernah harga begitu melanjung tinggi di masa Rasulullah. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, qala as-si'ru, sungguh harga telah melanjung tinggi, fa'as'ir lana, tetapkanlah harga untuk kami. Pemerintah bisa mengontrol harga, tapi tak akan pernah dapat maksimal sebagaimana kita inginkan. Semuanya terpulang kepada banyak sedikitnya barang. Kadang-kadang sebabkan karena kezaliman, ihtikar, monopoli, semua barang disimpan habis. Sekarang ini orang lagi banyak menyimpan berbagai macam obat-obatan yang dibutuhkan manusia, habis di pasaran, melambunglah harga obat-obatan. Ini yang dilarang. Melambung gara-gara disimpan, dimonopoli. La yahtakiru illa khati'un, tidaklah ada orang yang memonopoli kecuali orang yang berdosa. Ini kerja pemerintah. Adapun barang-barang di pasar, harganya naik turunnya itu Allah yang menentukan. Dan berbeda-beda satu tempat dengan tempat lain. Kau bawa nanti koran ke pasar, ini kok mahal kali cabenya, ini harga sekian, bapak beli aja sama koran tuh. Tak bisa. Maka berkata Rasulullah, innallaha al-basitul qabid, innallaha al-basitul qabidha ar-raziqa, dialah Allah yang meluaskan rezeki, yang menyempitkan rezeki, yang memberi rezeki. Wa inni la arju an alqallaha, aku berharap jumpa Allah. Laisa ahadun yatlubuni bimadlamatin fi nafsin wa malin. Aku berharap jumpa dengannya, tidak ada yang menuntutku kelak dengan kezaliman yang kulakukan, yang kuperbuat, baik dalam bab jiwa-jiwa manusia ataupun harta-harta mereka. Naam. يعني بذلك صلى الله عليه وسلم أن الغلاء والرخص والسعة والضيق بيد الله دون غيره، فكذلك قوله تعالى ذكره والله يقبض ويبسط، يعني بقوله يقبض يقتر بقبضه الرزق أمن يشاء من خلقه.
yakni bidzalik maksudnya adalah annal ghalaa war rukhsah, bahwasanya harga menjadi tinggi, melambung, harga menjadi murah, was sa'ata wadh-dhiqa, kelapangan rezeki, ekonomi baik, orang-orang mudah mencari rezeki, kesempitan rezeki, biyadillah, semuanya di tangan Allah. Duna ghairihi, tidak ada di luar daripada itu. Maka tadi ke qaulu ta'ala dzikruh, demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wallahu yaqbitu wa yabsut, dialah Allah yang menyempitkan dan yang meluaskan. Makna yaqbidu yaqturu, membuat sedikit, ya, biqabdih rizqa, membuat kefakiran dengan Allah menyempitkan rezeki. Amman yasha'u min khalqihi, dari siapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Ya Allah fakirkan dengan hikmah dan kemaslahatan, agar dia merenungi diri atas kesalahannya, tak pandai bersyukur, atau Allah agar Allah menguji keimanannya, kesabarannya. Nah. Wa ya'ni biqaulihi wa yabsutu yuwassi'u biwastihi ar-rizqa 'ala man yasha'u minhum. Jadi makna wa yabsut adalah Allah luaskan rezeki kepada siapa yang dikehendaki daripada mereka. Naam. Wa qauluhu wa ilaihi turja'un ay wa ila Allahi ma'adukum ayuhan nas fattaqullaha fi anfusikum an tudayyi'u faraidahu wa tatta'idu hududahu wa an ya'mala man basata alayhi minkum fi rizqihi bighairi ma adina lahu bil amali fihi rabbu wa an yahmila al-muktiru minkum fakubida anhu rizquhu iktaruhu ala ma'siyatihi wa taqaddumu ala ma nahahu fayastaujibu bidzalika minhu bimasirihi ila khaliqihi ma la kibala lahu bihi min alimi iqabihi. Adapun makna wa ilaihi turja'un ay wa ilallahi ma'adukum ayuhan nas, wahai manusia kembali kalian akan berpulang kepadanya. Fattaqullaha fi anfusikum, takutlah kalian dalam diri kalian. An tutayyi'u faraidah, jangan menyia-nyiakan kewajiban yang telah dia turunkan atas kalian. Wa tatta'idu hududah, jangan melanggar batasan-batasan yang telah dia buat. Ini haram, jangan dilanggar. Ya. Wa an ya'mala man basata alaihi minkum fi rizqihi bighairi ma adina lahu bil amali fihi rabbuh. Janganlah seseorang yang Allah luaskan rezekinya dari golongan hamba-hambanya membuat luasnya rezeki tersebut, akhirnya dia melakukan berbagai macam bentuk amalan yang tidak pernah Allah bolehkan, yang tidak pernah Allah izinkan. Jangan dia lalai dengan rezeki, akhirnya menjadi sombong, melanggar apa yang telah ditentukan dengan rezeki yang luas. Banyak manusia demikian. Banyak orang diuji dengan kefakiran selamat, diuji dengan kekayaan tak selamat. Kalla innal insana la yatgha, ketahuilah sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas, an ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya telah kaya. Ya. Mana lebih banyak, orang kaya sombong atau orang miskin sombong? Jawabannya paling banyak orang kaya sombong, miskin apa mau disombongkannya? Ya. Jadi kata beliau, wa an yahmilal muqtir minkum, dan jangan sampai orang yang disempitkan rezekinya, yang fakir di antara kalian, iqtaruhu ala ma'siyatihi, gara-gara disempitkan rezekinya akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ya. Kenapa kau mencuri? Banyak kebutuhan. Jangan, sabar. Wa taqaddumu ala ma nahahu, akhirnya melampaui batas daripada apa yang Allah telah larang. Fa yastaujibu bidzalika minhu bimasir ila khaliqihi, maka hal ini akan mengiring dia kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan azab la qibala lahu bihi, yang tak akan dapat dia sama sekali tahankan diri daripada azab tersebut. Ya, sabarlah dengan kefakiran. Ya Allah Subhanahu wa taala timpakan semuanya ujian. Ya. Bersyukurlah dengan
Kalau rezeki Allah berikan semuanya ujian. Maka dunia ini tak pernah tercela kaya ataupun miskin. Tidak pernah Allah mencela kekayaan, tidak pernah Allah mencela kemiskinan, tapi bagaimana orang menyikapi keduanya. Manakah lebih utama? Kaya, raya, bersyukur, miskin, papa, bersabar. Manakah lebih utama? Mana antum pilih? Kaya raya, pandai bersyukur, miskin, papa, pandai bersabar. Mana yang antum pilih? Semuanya mengatakan yang pertama, Ustaz, kami mau kaya raya bersyukur. Tapi semuanya pilihan Allah SWT. Andai kata ada dua orang, mana lebih utama di sisi Allah SWT? Yang kaya raya bersyukur atau yang miskin bersabar? Jawabannya, yang lebih utama di antara keduanya adalah mana yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Di antara kedua hamba ini yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Mana lebih utama Nabi kita dengan Nabi Sulaiman di sisi Allah? Tentu baginda Rasulullah SAW. Mana yang lebih kaya? Tentu baginda Sulaiman. Ya. Mana yang lebih utama antara Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari? Mana yang lebih utama? Tentulah Abdurrahman. Mana lebih banyak hartanya Abdurrahman dengan Abu Dzar? Abdurrahman. Ini menunjukkan bukan pada kaya miskin, bagaimana menyikapi hal tersebut. Ya. Antara Abu Darda dan Utsman bin Affan, mana lebih kaya? Utsman. Mana lebih utama? Utsman juga. Ya. Jadi andai kata engkau ditanya, mana yang kau pilih? Kaya atau miskin? Apa jawaban antum? Mana man? Pilih mana? Katakan, aku menerima apa yang Allah pilihkan untukku. Itu yang paling selamat. Andai kata Allah pilihkan untukmu kaya, kau terima dengan syukur. Allah pilihkan untukmu miskin, kau terima dengan sabar. Aku menerima ketetapan Allah padaku. Tapi ingat selalu, kaya miskin tentunya semuanya ada sebab, ada upaya. Semuanya harus dengan ikhtiar. Tidaklah dalam agama kita ini dihilangkan sebab, bahkan kita wajib mengikuti sebab. Kata Allah, wa atbi'is sababa, ikuti sebab. Ya, orang-orang yang berhasil itu karena mereka menempuh sebab yang telah Allah tentukan untuknya. Ya. Dan Allah telah mengatur semuanya dengan sebab dan akibat. Ya, walaupun tak begitu nampak sebabnya, tapi dengan sebab yang sedikit itu Allah datangkan ya rezeki. Apa kata Allah kepada Maryam? Huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Hai Maryam, huzzi ilaiki, goyangkan dengan tanganmu pohon kurma. Mana mungkin pohon kurma tergoyang dengan tangan seorang perempuan yang dalam kondisi lemah mau melahirkan. Tapi ini sebab. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, akan dijatuhkan Allah untukmu ya, rutaban janiyah, kurma-kurma yang segar. Ambil sebab. Walaupun sedikit. Ya, jangan tidak mengambil sebab. Allah Ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.